Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb wa Harun wa Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal hilmi wal hikmati wal aqli ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid, para sesepuh dan pinisepuh, terutama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Muhajirin, Bapak Iwan dan segenap pengurus. Yang sama-sama kita hormati Ketua Penyelenggara Bapak Halim dan Ketua Paguyuban Bapak Ihsan, Bapak Ketua RW Bapak Andi, dan Bapak RT 01 sampai 05, juga yang terhormat Bapak Pendi Buya, Mas Joko, dan seluruh jajaran panitia segenap, pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Juga yang sama kita hormati tukang son, kita doain nanti masuk surga sama son-sonnya. Amin. Segenap para tamu undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin mairat sih lo. Ananda Ustadz Rifki Mahbub dan yang tercinta Ibu Ajalis Damayanti, istri saya. Alhamdulillah, tentunya semua kita merasa patut bersyukur
Malam ini Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan tentunya nikmat yang paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat ini apalah artinya nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya sebuah jaminan dari Allah, jika kita pandai mensyukuri nikmatnya, maka niscaya nikmat itu akan terus bertambah-tambah. Tetapi kalau kita mengkufuri nikmatnya, sudah tentu azab Allah sangat teramat pedih akan ditimpakan kepada kita. Na'udzu. Terima kasih saya haturkan kepada rekan-rekan panitia yang langsung datang ke rumah ke Bogor, meminta dan mengundang untuk acara malam ini, sekaligus diminta untuk memberikan mauizah. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Semoga ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya buat saya terutama dan buat kita semua pada umumnya. Selanjutnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukannya kurang sono, selesai acara saya langsung pamit undur diri ke Cibinong, karena memang pada mulanya jadwal saya malam ini di Cibinong. Ini karena mandang saudara aja di Pondok Kelapa, saya bela-belain. Cuman janji jam 8 teng kudu naik, sebab kalau nggak naik nanti di sana telat kehilangan ampunan. Ya sembarangan loh. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim malam ini semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadirin jamaah sekalian, salah satu misi yang dibawa oleh baginda Nabi diutus Allah ke alam dunia tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sedangkan akhlak Rasulullah itu adalah cerminan dari ajaran Islam yang begitu sempurna. Beliau dikenal jujur, rendah hati, penyabar, penyayang, bahkan penuh kasih kepada sesama, bahkan sekalipun kepada orang yang memusuhinya. Di tengah-tengah situasi kondisi di mana zaman sekarang ini tantangan akhlak begitu berat. Betul Pak? Pak? Assalamualaikum. Masih hidup rupanya. Nyaut ngedong kalau ditanya. Pak, sampai mana tadi ceramah? Bu, sampai mana tadi ceramah? Ini bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan ibu-ibu terpesona memandang wajah aku? Besti wajah aku imut nggak? Alhamdulillah, makasih. Awas dia yang bilang amit-amit. Di mana pergaulan bebas semakin menyelimuti remaja-remaji kita. Betul. Berita bohong dan ujaran kebencian, berbagai fitnah menghiasi media kita. Naudzubillah min Maka dalam situasi kondisi seperti ini, teladan Rasulullah menjadi obat sekaligus solusi buat kita dalam lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh dalam pribadi baginda Rasul ada suri tauladan yang baik buat kita semua. Karena itu beliau ini teladan dalam
amanah dan kejujuran. Teladan kita dalam ilmu dan pendidikan. Teladan kita dalam kepemimpinan. Teladan kita dalam berumah tangga. Teladan kita dalam kepedulian sosial. Teladan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Nah, dalam soal kejujuran kita meneladani beliau dikenal sebagai Al-Amin. Betul Pak? Dalam soal kesabaran kita meneladani beliau, keteguhannya ketika beliau dakwah, dicaci, dimaki, bahkan disakiti. Dalam kasih sayang kita meneladani beliau, kelembutannya terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, bahkan kepada sesama manusia. Dalam kepemimpinannya kita meneladani beliau dengan kebijaksanaannya dalam mempersatukan umat. Makanya kelahiran Nabi ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat manusia dalam satu bingkai agama, yaitu agama Islam. Islam ini sebagai sebuah sistem nilai yang bersumber dari Allah melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menuntun kita umatnya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Islam kita ini agama yang hak, di mana sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad. Inilah dua perkara yang menjadi warisan kita. Nabi meninggalkan kita umatnya tidak mewarisi harta, tidak mewarisi yang lain, tapi yang beliau wariskan kepada kita dua. Beliau nyatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian jadikan pegangan, niscaya kita akan selamat dan tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu dalam hadis bahwa segala perbuatan, perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan dua perkara ini pegangan kita, niscaya kita akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah, dengan maulid ini kita diingatkan oleh Allah bahwa kita memiliki teladan yang paling sempurna. Karena itu maulid bukan cuma sekedar jadi seremonial dari tahun ke tahun, tetapi kita jadikan sebagai sarana untuk kita menghidupkan kembali nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sunnah dan ajaran agama yang dibawa oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ya Bu. Ya Pak, paham kagak ini saya ngomong? Udah paham belum? Udah jelas belum? Hah? Lah budak kali lu ya. Udah paham belum Bu? Hah? Ya kalau udah paham, udah jelas, cukup ceramah saya sampai sini saja dah. Lanjut. Lanjut. Nah, karena itulah kita ini termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung. Alhamdulillah. Kita tidak pernah hidup di zaman Rasul. Kita ini umat paling akhir, umat paling belakang.
Tetapi Rasulullah begitu mencintai dan merindukan kita umatnya ini. Luar biasa. Asfaqtu li ahbabi, aku merindukan kekasih-kekasihku, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami ini bukan kekasih kamu, bukan kekasih engkau? La, bal antum ashabi, kamu itu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi kita ini kekasih-kekasih Nabi yang merindukan kita luar biasa rindunya. Nah, kita kalau dirindukan sama manusia yang paling istimewa dan paling mulia, senang apa enggak? Bahagia apa kagak? Woi Pak, senang kagak? Woi Bu, bahagia enggak? Bahagia. Makanya kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya kendor amat ini kagak ada yang barang atuh nyaut pisan. Amit-amit udah tua bangka, Allah aja diajarin najis banget gua mah. Jawab ya Pak. Jawab ya Bu. Katanya cinta menabi nyaut Allah aja ogah amat, amit-amit dulu. Ibu-ibu jawab Bu. Kalau ada ibu nggak jawab, aku doain suaminya kawin lagi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Paksa ini romannya. Paksa enggak? Ikhlas enggak Bu? Suaminya kawin? Tadi ikhlas. Enak gak suara aku? Alhamdulillah. Asal ibu bapak tahu dulu gini-gini mantan kori juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu jurinya engkong aye Haji Madinah, menang saya. Alhamdulillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan ya Muhammad bahwa dengan anugerah Allah, fadl dari Allah. Artinya menurut Ibnu Abbas ditafsirkan bahwa fadl di sini adalah ilmu, wa bi rahmatihi, rahmat di situ adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar. Dengan ilmu, dengan rahmat diutusnya Nabi, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kata Allah, semua kita ini wajib merasa gembira. Alhamdulillah. Bahagia apa enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Dengan dua tadi, ilmu dan rahmat berupa Nabi Muhammad, maka tidak ada artinya segala aset yang kita miliki, apakah itu emas dan sebagainya, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ilmu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya kita berupaya untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Pak, cinta enggak sama Nabi? Ibu-ibu cinta enggak sama Nabi? Ya. Bu, cinta enggak sama Nabi? Ya, bukan sekedar cuma lewat maulidnya kita buktikan cinta kita. Tetapi lebih daripada itu, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, bahwa beliau selalu ada dalam hati kita. Buktikan cinta itu, karena cinta membutuhkan bukti. Maka buktikan dengan apa? Amalkan sunnahnya, baik qauliyah, baik sunnah fi'liyah, baik sunnah takririyah, dan tumbuhkan rasa cinta dalam hati dengan kita buktikan selalu memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli
sholli, tabuh kalau ada bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim barang-barang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syekh Ismail beliau berkata bahwa salawat itu jumlahnya ada 12.000 salawat. Berapa? Bahkan ada yang berpendapat salawat itu jumlahnya 4.000 salawat. Baik dalam jumlah 12 maupun 4.000, tetapi ada satu salawat yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta. Kalau kita membaca salawat itu Allah suka banget. Salawat apa namanya? Salawat Ibrahimiyah. Salawat apa, Bu? Ibu udah hafal belum? Bu? Bu? Ini ibu-ibu apa ya? Bu? Udah hafal belum salawat Ibrahimiyah? Belum. Ya ampun. Itu salawat yang sering kita baca ketika sholat dalam at-tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa barik ala Sayyidina fil alamin. Itu namanya salawat Ibrahim. Kenapa kok dikeluarkan ini salawat bernama Ibrahimiyah? Satu ketika baginda Nabi Ibrahim bermimpi masuk ke dalam surga. Dilihat dalam surga itu di mana cabang-cabang surga bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha Muhammadur, la ilaha illallah. Kalau kata santri, la di sini la nafiyah lil jinsi, yang menafikan segala jenis. La model begini punya amal namanya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim. Mana isimnya? Ismullah disebut ilaha, itu isimnya ismullah. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Mana khobarnya? Mahdzuf, disembunyikan. Mestinya la ilaha haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Illa itu adatul istisna. Kenapa Allah dibaca rofa? Karena badal daripada hakun. Jadi la ilaha hakun illallah Muhammadur. Ini yang dilihat Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ngadu sama malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mimpi masuk dalam sorga. Aku lihat nama Nabi berdampingan dengan nama Allah. Ini pasti bukan makhluk biasa, tapi makhluk yang paling luar biasa, paling dicinta Allah. Maka aku mohon sampaikan salam kepada Allah.
bahwa aku pengen namaku disandingkan dengan nama kekasihnya, maka keluarlah sholawat Ibrahimiyah. Maka di antara 124.000 nabi, 313 rasul, 2 nabi dan rasul yang patut kita teladani, dan itu dikatakan Allah dalam Quran. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jelas Pak? Jelas Pak? Maka perbanyak membaca sholawat. Karena orang yang paling berhak mendapat syafaat nanti orang yang paling banyak baca sholawat. Tumbuhkan rasa cinta, buktikan dengan perbanyak sholawat. Kita mah kadang cuma ngaku cinta doangan, betul nggak? Maulid saban tahun, udah berapa kali maulid, puluhan kali maulid, sampai ratusan kali maulid, sholawat kagak nambah-nambah. Minimal kalau ngaku cinta yang 400 kali lah sehari semalam, itu minimal. Kalau perlu tiap malam Jumat sekali 1000 kali baca sholawat. Apa sholawat Naria, apa sholawat Jibril, yang penting kita baca sholawat Jibril. Itu pendek, khasiatnya luar biasa. Baca setiap malam Jumat 1000. Maka orang yang baca sholawat itu ganjarannya dunia akhirat. 30% dunia, 70% urusan akhirat. Maka orang yang dawam membaca sholawat, dunia akan tunduk kepada kita. Dunia itu apa? Asal kata dana, dunuun, artinya singkat, artinya cepat. Isinya dunia berapa? 3. Apa yang pertama? Harta, tahta, wanita, nambah 1 kuota. Jelas Pak? Jelas Pak? Jadi orang yang dawam sholawat itu 3 isi dunia tunduk. Harta tunduk, tahta tunduk, wanita tunduk. Coba buktikan, insya itu isinya dunia. Sekarang nambah 1 karena ada medsos, kuota. Kan kalau punya HP, walaupun HP mahal, kalau kagak ada paketnya, pan kita kayak orang bego, pelagap. Betul kagak? Makanya sekarang ini HP menjadi tantangan kita. Karena HP bisa jadi betul nggak? Namanya setan gepeng. Betul. Anak-anak kita nih kecil-kecil, lain dulu. Zaman kita kecil kagak ada HP. Betul nggak? Anak sekarang dimanjain HP. Bocah nangis dikit kasih emaknya HP jempe. Nanti HP diambil nangis lagi, kasih lagi, terus bayar HP. Padahal radiasi HP luar biasa, bisa stres tuh anak. Coba lihat bapak di medsos, ada bocah tuh yang main HP, nggak ada HP-nya, begini aja stres, betul, gara-gara HP. Apalagi anak sekarang 2, 3, 4, 5 tahun udah keranjingan HP. Bukan cuma anak, bapak moyangnya, mak moyangnya, engkong moyangnya, uak moyangnya, emang udah keranjingan HP. Beda dulu, beda sekarang. Nenek-nenek zaman dulu nggak pernah main HP, emang belum ada. Nyapu latar, tangan megang sapu, tangan kiri ke belakang megang tasbih, nyapu baris, subhanallah, subhanallah. Nenek-nenek sekarang, nenek-nenek gaul, dua-duaan, gua lihat di TikTok itu nenek-nenek pakai kutang doangan lagi pada joget, najis tralala, najis tralala. Astaga. Apalagi anak sekarang, welcome to Mobile Legend, bang bang, double kill, triple kill, sepek, victory, first blow on. Emang gara-gara HP, nggak anak kecil, nggak yang tua, nggak suami, nggak istri, semuanya jadi pada bego. Gara-gara HP, atuh nyetir, atuh HP cecer, mampus tabrakan, mobil berhenti ditabrak gara-gara. Emang HP bisa jadi sampai setannya ikut main HP. Ada hansip lewat kober Pondok Kelapa, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, rambut panjang, baju putih, sambil main HP. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setan. Ini setan zaman
Astagfirullah. Jam berapa ini udah? Gue takut kehilangan ampunan. Sembarangan. Saya mau kemari tujuannya ikhlas, nggak minta apa-apa, cuma satu permintaan saya sama bapak ibu di sini, cuma minta doa, duit di barangan lu. Dah, ini ngapa jadi mata duitan begini ya? Astagfirullah. Apa mana tadi ceramah Pak? Naudzubillah men. Astagfirullah. Ayolah. Kita ini orang tua punya tanggung jawab besar, betul gak? Betul gak? Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah lumayan sekarang mah ada nyautin. Alhamdulillah. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudu'an nas wal hijara 'alaiha malaikatun gilazun syiddatul la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang beriman, jagalah diri kamu, keluargamu daripada api neraka. Pak, konon panasnya api dunia nggak seberapa. Ini panasnya api dunia, coba baru asapnya api neraka. Apalagi api neraka. Api dunia aja begitu hebat, bapak jalan nyeker, begitu nyeker tahu-tahu nginjek puntung rokok. Kaget baru puntung rokok doang. Betul kagak? Betul kagak? 1000 tahun pertama Allah panaskan neraka itu memutih. 1000 tahun yang kedua memerah. 1000 tahun yang ketiga berubah menjadi hitam legam. Siksa neraka yang paling kecil saja, bara neraka seberat biji sawi, kita injak otak kita yang mendidih, itu siksa yang paling ringan. Astaga. Maka Nabi nanti ketika kita semua jembat di atas Sirat, jembatan yang panjangnya perjalanan 500 tahun bergelombang bawah jurang neraka, ada yang udah mau nyampe depan pintu sorga kecebur, ada yang baru nyampe tengah-tengah kecebur, ada yang baru nindak udah kecebur. Itu Nabi lihat umatnya ketika ada yang jatuh ke jurang neraka, nggak tega, beliau nangis, naik ke aras minta kepada Allah, berdoa, Allahumma salim salim ya yang masih ada iman dalam hatinya seberat biji kurma, diangkat sama Nabi, masukin ke surga. Itulah syafaat Rasul. Enggak sampai di situ, Nabi kata, ya Rabb, selamatkan umatku yang dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji, setengah biji kurma, diangkat dari neraka, masukin surga. Masih juga didoain yang punya iman, walau seberat biji sawi masih diselamatin. Bahkan Rasulullah berdoa, ini doa yang luar biasa, ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika dulu di dunia nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, jadi bajingan. Tengit, bajingan, tengit, ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang merkosa, tukang ngejab, belai.
ahli maksiat, pendosa besar kata Nabi, tapi dia pernah selama hidup ngucap la ilaha, diangkat Nabi, dimasukin sorga. Itu sekelas buajingan tengik ibadah ora, ngaji ora, uman ucap la ilaha, masih dikasih syafaat. Apalagi kita orang baik-baik, apalagi kita orang soleh-soleh. Pak, amin apa gue bilang soleh, didoain bermelegek baik. Apalagi kita orang baik-baik. Bapak, Pak, pada baik, alhamdulillah. Apalagi kita orang-orang insya udah pasti Nabi akan selalu belain kita dengan syafaatnya. Amin ya rabbal. Makanya kita contoh akhlaknya Nabi. Indah kalau hidup pakai akhlak. Betul? Tetangga sama tetangga tidak bakal ribut kalau pakai akhlak. Tetangga dengan tetangga saling berbagi kalau pakai akhlak. Anak nggak bakal durhaka sama orang tua kalau punya akhlak. Laki bini rumah tangga rukun kagak bakalan ribut kalau pakai akhlak. Ya Pak, ya Bu. Nabi ngajarin kita dalam soal rumah tangga. Contohnya nggak usah yang berat-berat, hal yang paling kecil, soal memanggil istri. Nabi ngajarin kita akhlak. Nggak pernah Nabi panggil DJ, nggak pernah Khadijah dipanggil DJ, nggak pernah. Selalu Nabi panggil ya Habibah. Enak nggak? Enak nggak? Nggak pernah nggak pernah. Siti Aisyah nggak pernah dipanggil Aisyah bikinin kopi, enggak. Selalu dipanggil ya Humairah. Isim tasghir dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah warna kulitnya putih, apalagi kena sinar mentari memerah. Jadi Siti Aisyah dipanggil Nabi ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Cakep apa enggak manggilnya? Indah apa enggak? Indah. Seakan-akan Nabi ngajarin kita akhlak. Panggil laki, panggil bini pakai akhlak yang indah. Ibarat kata sekarang mama, fafa, mami, fapi, abi, umi, abang, neng, ayah, bunda, aa balik kemana? Ii balik indah. Kadang-kadang ada, zaman sekarang masih ada laki bini manggil nama masing-masing. Ada nggak? Ada bang. Tuh orang punya bini, tuh orang punya laki, namanya lakinya Mamat. Datang tamu, bini nyari kagak nemu. Begitu longok, di warung kopi. Ngajak anaknya 6 tahun nongkrong di warung kopi. Tuh bini teriak, Mat, ada tamu. Anaknya dengar, emaknya teriak. Apa kata anak? Mat dipanggil ibu. Ngajarin anak bener. Betul. Coba anak mau denger kita mama papa, anaknya mama papa, enak. Tapi kan panggilan juga disesuaikan dengan status sosial dong. Betul Pak? Mami, iya Pi. Dasi dan jas papi, siapi direktur. Pantes. Mami, iya Pi. Pacul, mana pacul papi? Enggak, kagak pantas pisan. Pak, jadi boleh nggak Ustadz kita manggil bini kita kayak Nabi panggil Humairah, Siti Aisyah? Boleh. Nabi yang nyuruh, Nabi yang nyontohin, cuman sesuaikan kondisi pipi istri Pak. Kalau pipi istri kita putih, merah merona, Humairah, cakep. Tapi kalau bini kebetulan kulitnya hitam, udah hitam burik, digaruk ngebul, bluak, kagak pantas dipanggil Humairah. Panggilannya apa? Hajar Aswad. Kopi Hajar Aswad. Masa indah nggak kalau pakai akhlak? Indah nggak? Indah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buktikan cinta, perbanyak baca sholawat. Ibu-ibu sholawat bu, jangan nyanyi doangan. Ini kadang-kadang nyanyi iya, sholawat kagak. Ibu-ibu Semarang kan kadang-kadang sama lagu apal banget ibu-ibu mah. Nih kalau kita ceramah depan ibu-ibu, kiai ajengan penceramah baru satu syair lagu, dia ibu-ibu udah nyamber baik pak. Orang laki mah kita nyanyi melegek aja. Belum kakak? Betul pak kakak? Betul pak kakak? Ibu-ibu mah kalau nyanyi luar biasa, masya Allah. Nah punya akhlak, istri yang punya akhlak luar biasa. Pandai menyenangkan hati suami. Laki mau berangkat kerja, mau kerjaan laki apa kek, pokoknya hargai suaminya. Pokoknya ibu jadi bini yang bisa membuat suami selalu kebayang wajah ibu. Ibu sebelum subuh mandi atau habis sholat subuh zikir, baca Quran. Habis itu mandi, habis mandi pakai baju yang kira-kira pantas. Di depan kaca ibu ngaca pantesin itu baju yang mau dipakai supaya apa? Nanti suami senang ketika berangkat kerja. Diri depan kaca, depan cermin ibu ngaca pakai bedak, niat dandan buat suami, jangan buat suami orang. Itu bedak pakai bedak Revlon, bedak Ultima, bedak Pixi, bedak Mares, bedak Wardah, bedak Latulip, bedak NR, bedak B29. Sabun pakai, jangan lupa eyeshadow pakai, blow on. Udah rapi, udah cakep, dandan, pantesin baju ngaca. Udah pantes belum? Jangan lupa ketek sempret, minyak wangi. Habis ganti yang baru. Habisin tuh minyak wangi sebotol. Ujung-ujungnya laki nggak jadi berangkat kerja. Kenapa? Mabok. Astaga. Udah rapi berangkat lagi kerja, dampingin suami, gandeng tangannya, anterin sampai depan pintu. Bu, laki berangkat ucap salam, jawab salamnya dengan lembut, dengan enak, waalaikumsalam. Tarik tangannya, set, sekali cium tangan telapak laki, rontok dosa ibu. Apalagi nyiumnya, rontok tuh dosa. Ibu mah gampang ngabisin dosa, laki nggak ngapa-ngapain, dia lagi duduk legak-legak, tarik tangannya, ciumin, laki yang bingung, nggak pernah cium tangan begitu tuh bini, dengerin ceramah Joko Tingkir, tahu-tahu lagi bongong, ditarik tangannya, laki ngomong, mama emang lu mau ngabisin? Disangka mau mati. Bu, laki berangkat jangan suujon, husnojon, lepas kepergiannya pakai doa. Boleh nyanyi Pak Ustadz? Boleh. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan, restu cintaku untukmu, oh pujaan. Enak lagi didoain, habis didoain baru nitip pesan, aku tidak minta. Dengerin Pak Noh, bini mah gak jauh dari oleh Pak. Ya Pak. Woi, emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang, tetap membawakan aku uang. Emang itu yang penting ya Bu? Ya Bu? Ibu, aku tanya nih, Ibu jawab jujur, pentingan laki apa uang? Woi, pentingan laki apa uang? Bocah lu diam lu, gua nanya malu. Ribut aja lu, resek lu. Malu yang gua tanya. Diam lu, mata duitan lu kecil-kecil lu. Ini emaknya berarti mata duitan juga ini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kekuatan iman. Dan semoga istiqomah dalam ibadah
dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pulang Bu, maulid belum selesai. Inti maulid adalah bacaan maulid, berjanji atau yang lain. Setelah itu baru kita pulang sama-sama. Saya pamit undur diri karena masih ada satu acara. Akan mudah-mudahan selamat, diberi kelancaran, dan semoga insya Allah diberi kekuatan istiqomah. Doakan ya, saya, istri, anak, cucu, mantu biar soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalek. Buah kedong-dong diloyang biar gondrong sembayang. Kan mendingan gondrong bisa ngaji gua mah, bisa ceramah, daripada botak kagak bujus ngaji dah. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik kalau berkat bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ini bukan bilangin, ngingetin. Bapak nggak diingetin, berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai pulang lagi Bang. Saya pernah ngalamin ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Padahal ya Allah, saya selesai ceramah ke mobil nyelonong dewek-dewek, jalan saya udah pelan-pelanin, kagak inget juga panitianya. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu Pir, panitia belum ngasih amplop tahu. Tungguin sebentar, tungguin lama, kagak datang-datang. Akhirnya saya beri pulang muter tasbih, ya Allah ingetin ngapa, ingetin ngapa, ingetin ngapa. Alhamdulillah nggak inget juga. Jam 3 pagi ada yang ngetok pintu lah, saya keren memedi Bu. Pas buka pintu rupanya panitia, cium tangan bolak-balik ngomong, maaf Pak Kiai tadi keenakan dengerin ceramah, lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Ya Ustadz, aku pun nggak bisa tidur mikirin kamu. Ya Alhamdulillah, gara-gara lupa isi amplop nambah. Ini mah mohon maaf demi Allah, bukan bohong. Ya kata dia, maaf pakai amplop saya sobek, saya lempengin jadi 5 juta. Tadinya mau ngasih 4,5, saya malu jadi 5 juta. Alhamdulillah, gara-gara lupa lempeng jadi 5 juta. Alhamdulillah, ini di sini berapa ini? Gue lagi mikirin ini. Mana jauh lagi pulang ke Bogor. Ya pokoknya berkah insya Allah. Sekian, mohon maaf bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.